Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurnisa, nomor induk mahasiswa 240 10 151, kelas Ekonomi Syariah 3F. Nah, di sini saya akan meresum dua materi pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, yaitu materi yang berjudul Konsumsi dalam Ekonomi Islam dan Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam. Nah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu konsumsi dalam ekonomi Islam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu utility. Utility adalah secara bahasa yaitu berguna atau membantu dan menguntungkan. Jadi sesuatu yang tidak berguna atau tidak membantu dan tidak menguntungkan itu bukan dari tujuan konvensional. Jadi dalam konteks ekonomi, bahwa utilitas dimaknai dengan kegunaan barang yang dirasakan oleh konsumen ketika mengkonsumsi sebuah barang. Jadi pengguna juga bisa merasakan sebagai rasa tertolong dari suatu kesulitan karena mengkonsumsi barang dan jasa. Kepuasan dan utilitas ini sama. Tujuan konsumen yaitu mencari kepuasan atau kepuasan tertinggi seperti maslahah atau keberkahan. Batasan konsumsi adalah kebutuhan anggaran karena kemampuan manusia itu terbatas. Mengapa batasan konsumsi adalah kebutuhan anggaran? Karena sepanjang manusia memiliki pendapatan, maka tidak ada yang menghalanginya untuk mengkonsumsi barang yang diinginkan. Sikap seperti ini juga jelas bahwa terdapat kepentingan orang lain di dalamnya atau pertimbangan aspek lain, misalnya aspek halal, dikarenakan konsumsi dalam Islam selalu berpedoman pada syariat Islam. Utilitas manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi sebuah barang dalam perspektif ekonomi konvensional, ada teori yang menjelaskan bahwa pada teori kardinal menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung secara nominal, sedangkan pada teori ordinal menyatakan bahwa kegunaan tidak dapat dihitung dan hanya dapat dibandingkan. Sebelumnya tadi dijelaskan yaitu tentang seseorang mencapai kepuasan tertinggi seperti kemaslahatan dan keberkahan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai keberkahan. Mengapa seseorang harus mencapainya? Karena berkah atau keberkahan memiliki makna kearifan atau keberuntungan yang bersifat spiritual yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ciptaannya yang Ia kehendaki. Kebaikan lebih yang diakibatkan dari setiap kegiatan. Pendapatan itu kemudian dipertimbangkan karena itu bukan milik kita secara pribadi, maupun di dalamnya terdapat hak-hak dari orang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan dan keinginan. Keinginan ini sumbernya dari hasrat atau nafsu, sedangkan kebutuhan itu bersumber dari manusia. Kebutuhan manusia itu terbatas, tapi keinginan mereka tidak terbatas. Namun juga, jika keinginan ini terpenuhi, maka seseorang akan merasa puas terhadap apa yang diperolehnya, dan juga masalah sebagai akibat akan terpenuhinya suatu kebutuhan fitrah. Kemudian menurut Abdul Manan, terdapat dalam melakukan konsumsi terdapat 5 prinsip, yaitu pertama prinsip keadilan, yang mana prinsip ini penjelasannya yaitu mengenai mengkonsumsi sesuatu yang halal. Dan yang kedua prinsip kebersihan, yaitu bermakna makanan yang dimakan harus baik. Dan prinsip ketiga yaitu prinsip kesederhanaan, yang mana merupakan sikap yang berlebihan dari kebutuhan yang cenderung memperlihatkan hawa nafsu. Dan yang keempat prinsip kemurahan hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan hatinya mempersiapkan dan menyediakan makan dan minum terhadap kepada manusia. Dan yang terakhir yaitu prinsip moralitas. Prinsip moralitas adalah seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas.
Nah, itulah penjelasan materi pertama dari saya, dan selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi kedua, yaitu konsep produksi dalam ekonomi Islam. Nah, pada konsep produksi dalam ekonomi Islam ini, aktivitas ekonomi yang sangat menunjang kegiatan konsumsi yaitu produksi, dan padanya produksi, maka konsumsi tidak dapat dilakukan. Jadi produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang nantinya dikonsumsi oleh konsumen yang dibutuhkannya dari produksi tadi. Maka kegiatan produksi dan konsumsi ini merupakan suatu rantai yang saling berkaitan dan tidak bisa saling lepas. Jadi produsen dan konsumen itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Secara teknis, produksi adalah mentransformasikan berbagai input menjadi output. Nah, dalam Islam yaitu proses mencari, mengalokasikan dan mengelola sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahat bagi manusia. Catatan, input adalah sumber-sumber produksi untuk menghasilkan output, sedangkan output yaitu berupa barang dan jasa. Kegiatan produksi ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda karena untuk mencapai atau memperoleh efisiensi dalam produktivitas, muncullah spesialis dalam produksi karena saat ini orang-orang tidak mampu memproduksi kebutuhannya sendiri. Ekspresi maslahah dalam kegiatan produksi adalah keuntungan antara berkah dan keuntungan untuk memberikan maslahah maksimum. Oleh karena itu, tujuan produsen bukan hanya untuk mendapatkan profit atau laba dalam konsep ekonomi Islam, melainkan pertimbangan produsen bukan hanya bersifat sumber daya dan yang memiliki hubungan teknis dengan output, namun juga untuk mempertimbangkan kandungan berkah dan kandungan non teknis yang ada pada sumber daya maupun output. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tujuan produksi dan tujuan konsumen, yang mana pertama tujuan produksi. Tujuan produksi adalah bagaimana produsen menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan ini harus seiring dengan kemaslahatan, yang mana merupakan satu produk yang diproduksi kemudian dikonsumsi untuk mencapai tujuan akhir dari setiap kegiatan, termaksud dalam fala yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan tujuan kedua yaitu tujuan konsumen adalah dalam mengkonsumsi barang dan jasa pada perspektif ekonomi Islam, yaitu untuk mencari kemaslahatan secara maksimal, dan produsen juga demikian. Adapun bentuk-bentuk dalam peningkatan kemaslahatan pada tujuan produksi yaitu pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, untuk penjelasan terakhir yaitu mengenai nilai-nilai Islam yang terdapat dalam produksi. Nilai-nilai Islam yang terdapat dalam produksi ini yaitu pertama, berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat. Kedua, menepati janji dan kontrak baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Ketiga, memenuhi takaran, ketetapan, kelugasan, dan kebenaran. Keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Kelima, memuliakan prestasi atau produktivitas. Keenam, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Tujuh, menghormati hak individu. Kedelapan, mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi. 9, adil dalam bertransaksi. 10, memiliki wawasan sosial. Ke-11, pembayaran upah tepat waktu dan layak.
Dan yang terakhir ke-12 yaitu menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Nah, itulah penjelasan atau resume dari saya mengenai dua materi tersebut, yaitu materi konsumsi dalam ekonomi Islam dan konsep produksi dalam ekonomi Islam. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.